Nah, berangkat dari situ, dasar-dasar penetapan makiyah dan madaniyah ini pun juga eh, akhirnya harus menemukan satu solusi gitu. Nah, solusi yang dipakai adalah dasarnya ini ada dua ini untuk menetapkan apakah itu masuk makiyah atau madaniyah. Jadi dasar yang pertama adalah dasar al-ghlabiyah atau mayoritas. Jika mayoritas ayat dalam surat tersebut itu makiyah, nah maka surat tersebut disebut makiyah dan sebaliknya. Kalau surat itu dominan sifat madaniyahnya, maka disebut dengan madaniyah. Walaupun di dalamnya itu ada ayat-ayat makiyah. Saya ambil contoh. Contoh surat yang di dalamnya itu ada dua unsur. Jadi ada yang pertama itu ada kelompok-kelompok ayat yang memiliki ciri makiyah, kemudian ada yang memiliki ciri-ciri kelompok ayat madaniyah. Contohnya surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu ciri makiyahnya sangat kelihatan. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila, dan seterusnya itu ayatnya pendek-pendek. Tapi nanti di ayat terakhir sampean cek itu ayat terakhirnya itu nanti panjang. Pas saya cekkan di sini ya. Nanti ya coba dicek sendiri. Ayat terakhir ayat surat Al-Muzammil itu panjang dan ciri khasnya madaniyah banget. Gitu. Tapi ketika dibandingkan ya persentasenya dominan mana? Kalau lebih dominan makiyahnya maka ayat itu masuk makiyah. Terus kemudian ada juga ayat itu yang secara dominan itu bersifat madaniyah walaupun di dalamnya itu ada ayat-ayat makiyah. Yang seperti ini disebut dengan ayat madaniyah. Kemudian ada dasar yang kedua yaitu dasar tabaiyah. Tabaiyah atau kontinuitas. Jika ayat itu permulaannya makiyah maka disebut makiyah. Pokoknya delok ngarepe. Lek ngarepe iki bentuke wis makiyah, mu sak mburine disebut dengan makiyah. Nah, tapi cara begini ini juga tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Contohnya kayak Al-Baqarah. Al-Baqarah ini awal mulanya wis dimulai dengan alif lam mim lah. Alif lam mim ini kan ciri makiyah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, pendek-pendek. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai tekan buri iku kudu dijenengne makiyah kabeh no. Kalau mengikuti dasar kontinuitas ini. Tapi kan ya tidak bisa dipakai dasar kontinuitas ini. Wong sampai ke belakang itu ternyata ciri khasnya malah lebih madaniyah kok ternyata. Nah akhirnya yo tetap semuanya ini ada ruwet-ruwet begitu. Lah terus gimana ini solusinya ini? Ya, jadi semuanya tetap memiliki celah. Nah sekarang kita review dari keempat metode tersebut. Nah dengan melihat pada deskripsi keempat opsi metode tersebut, kita dapat melihat bahwa tidak ada satupun metode itu yang benar-benar fix, benar-benar tuntas begitu untuk mengklasifikasikan ayat Al-Quran ke dalam makiyah maupun madaniyah secara sempurna. Jadi tidak tuntas itu keempat metode itu. Proses klasifikasi atau pengelompokan itu selalu menyisakan problem dari semua model pendekatan itu. Nah langkahnya yang diambil para ulama itu biasanya yang mengkompromikan keempat pendekatan itu. Akhirnya pembagian dalam Mekah dan Madaniyah itu rancu sekali. Sampai nanti itu ada hal-hal yang nanti saya sampaikan di belakang. Kemudian pada awal mula kemunculannya itu ya, saya ingin menyebabkan kenapa kok bisa begitu. Jadi gini, ada sesuatu yang terjadi. Pada awal mula kemunculannya ilmu itu, disiplin ilmu itu muncul, itu awal mula itu para ulama itu menaruh perhatiannya itu pada karakternya, karakteristik khusus. Yang kita jelaskan tadi ada yang pendek, padat makna, ada yang panjang, deskriptif dan lugas itu dan sebagainya itu.
ada karakteristik ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian mereka mengelompokkannya untuk kemudian itu mengaplikasikan manfaat praktisnya, terutama dalam masalah persoalan nasih mansuh, asbabun nuzul, tarikh tasyri, serta penafsiran ayat berdasarkan konteks. Ini saya tunjukkan ini. Jadi manfaat dari ilmu maki dan madani itu pada awalnya itu adalah untuk ini, inna ilmal maki wal madani yu'inu daris ala ma'rifati tarikh tasyri' wal waqfi ala sunnatillah al hakimah fi tasyri'ihi. Kemudian yang kedua adalah innahu yu'rafu bil maki wal madani an nasih wal mansuh. Jadi persoalan mengelompokkan itu tadi itu orientasinya itu sebetulnya ya hanya pada dua hal ini yang utama ini menurut Syekh Nuruddin Iter itu. Jadi memaknai tentang tarikh tasyri', pemaknaan Al-Quran itu untuk tarikh tasyri' itu sejarah pensyariatan. Jadi sejarah lahirnya hukum-hukum syariat itu bisa dipahami melalui ilmu makiyah madaniyah ini, melalui ciri-cirinya ayat. Kemudian bisa memahami tentang nasih dan mansuh. Ada ayat-ayat itu yang di amendement atau direvisi hukumnya. Jadi sebetulnya pengelompokan atas dasar makiyah madaniyah ini tujuan awalnya itu untuk mengamati ya, pola-pola bahasa Al-Quran itu dalam pemaknaan tentang tasyri' atau pensyariatan. Jadi tujuannya lebih bersifat untuk penelaah hukum gitu loh, penelusuran ayat-ayat ahkam gitu, persoalan-persoalan ayat-ayat ahkam. Awalnya itu begitu. Jadi lebih orientasinya orientasi praktis, orientasi yang berpusat pada tujuan atau kegunaan ayat itu. Tetapi ya, yang terjadi setelahnya itu jadi pendalaman jadi pendalaman akan karakteristik ayat dan konteks di sekitar turunnya ayat serta implikasinya pada persoalan pemaknaan Al-Quran itulah yang awalnya menjadi poin penting. Jadi ayat itu kok bentuknya kok begini toh, maunya apa toh? Ayat Al-Quran ini kok bentuknya pendek-pendek, bahasanya sastranya sangat tinggi sekali, terus berisi tentang cerita Nabi, berisi tentang cerita umat terdahulu, berisi permisalan, ayat-ayatnya itu padat makna, kadang-kadang susah dipahami. Maunya apa toh ayat ini? Begitu. Awalnya itu begitu. Terus ini ayat kok panjang-panjang, bahasanya kok tidak terlalu bersastra tinggi, isinya kok tentang tasyri'. Maunya Al-Quran ini sebetulnya kemana tuh arahnya? Lah awalnya itu begitu. Nah, yang paling penting itu persoalannya itu bukan kok masalah pengelompokannya. Bukan soal pengelompokannya yang penting itu. Tetapi pada perkembangannya yang belakangan berkembang itu, ulama-ulama itu seperti kemudian disibukkan untuk berjibaku dengan dikotomi atau pengelompokan ke dalam makiyah dan madaniyah itu. Seolah itu memaksakan, pokoknya ayat Quran itu lek ra Mekah ya madaniyah, lek ra madaniyah ya mesti Mekah. Menganggap bahwa seolah-olah itu Allah Subhanahu wa taala itu mendesain Al-Quran itu dalam desain Mekah, desain Madinah. Seolah-olah itu begitu. Sengaja memang ingin diarahkan ke dalam dikotomi itu. Akhirnya justru mengesampingkan orientasi yang pertama tadi. Seharusnya orientasi yang pertama tadi itu mereka mau melihat apa toh makna dibalik pengelompokan ayat itu dalam dua kelompok besar itu. Saya tidak mengistilahkan makiyah dan madaniyah dulu, karena makiyah dan madaniyah ini merupakan hasil dari reaksi alam bawah sadar para ulama terdahulu itu berkaitan dengan pengelompokan dua ayat itu. Terus akhirnya terus malih makiyah madaniyah, yang muncul itu menjadi makiyah madaniyah minded, bukan kok terus orientasinya itu mau dibawa kemana. Ayat yang modelnya dua kelompok besar begini ini orientasinya mau kemana itu menjadi terlupakan. Yang muncul malah makiyah apa bukan, madaniyah apa bukan, makiyah apa bukan, madaniyah apa bukan. Jadi